Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah. Ini ada rame-rame anak-anak baru pulang pesantren SD. Semoga ya Bapak Ibu konsentrasi juga menyajikan anak-anak. Salawat serta salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melimpah pada keluarga dan sahabatnya dan kita semua wilayah berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekarang kita sudah memasuki malam ganjil yang ke-23 ya. 23 tentunya sebentar lagi kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan ya. Tidak terasa, kita baru kemarin kita itu mulai puasa, tetapi kok tiba-tiba sekarang hari ini sudah malam ke-23. Berarti ya 7 hari lagi, tinggal 7 hari kita itu akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ya. Nah, di kesempatan yang akhir-akhir ini kita mencoba untuk menggali mengenai malam Lailatul Qadar ya. Ada pertanyaan tentang malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Nah, berdasarkan catatan sejarah, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu surat Al-Alaq 1 sampai 5 diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan, sehingga pemerintah kita itu menetapkan setiap tanggal 17 Ramadan ini sebagai malam Nuzulul Quran. Tapi yang jadi masalah kan kemarin itu puasanya enggak bareng, malam titulasi sing di ini aja sih malam 22 ada, yang malam 23 ada, yang malam 21 juga ada, yang malam 24 juga ada. Karena kalau menurut berita itu kan awal Ramadan itu macam-macam. Ada yang mulai tanggal 17 itu ada, yang puasanya mulai tanggal 17, yang mulai 18 kita di Muhammadiyah, yang mulai 19 itu juga ada ya, pemerintah dan NU. Yang mulai tanggal 20 juga ada ya. Itu di berita itu. Maka karena mulainya itu bareng-bareng, beda-beda ya, tanggal 17 itu beda-beda. Nah, tapi ada, kita itu sering mendengar mubalik yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan, ini juga ada ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat penjelasan dari Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kan disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi tanggalnya itu tidak disebutkan.
tanggal ya. Ada beberapa ayat-ayat Quran yang menyebutkan, yang pertama yang panjenengan hafal itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Lailatul malam kemuliaan. Ada juga di surat Ad-Dukhan ayat 3 ya. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatil inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, ini diberkahi. Dan sesungguhnya kami beri peringatan. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 185 ya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ada juga di dalam surat Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdihi yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah beberapa ayat-ayat yang menyebutkan mengenai malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Di dalam surat Ad-Dukhan dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Mubarakah, ya, malam yang diberkahi, ya, nama lain dari Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ya, syahrul Ramadan itu tadi. Di dalam surat Al-Anfal itu dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang bertepatan dengan bertemunya dua pasukan, yaumal taqal jam'an, ya, yaitu pasukan muslimin dan pasukan musyrikin pada perang Badar. Kalau sekarang kan juga masih ada perang, ya, perang antara Iran dan Israel dan Amerika, ya. Tapi ya, kalau ini enggak, ini walaupun sama-sama di bulan Ramadan, tapi bukan hari ini, enggak kebetulan itu. Ya, hari pembeda antara hak dan yang batil itu kalau dulu, kalau sekarang enggak tahu. Nah, semuanya itu tidak ada tanggalnya. Dan di dalam surat Al-Baqarah hanya disebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Jadi menurut Syed Qutb pada bulan Ramadan itulah diturunkan permulaan Al-Quran di hati Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, malam Qadar itu kadang-kadang juga disebut dengan malam takdir. Karena pada malam itu Allah menetapkan segala sesuatu. Kadang-kadang disebut juga malam makom. Malam makom itu kedudukannya yang tinggi atau qayyimah, lurus, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat dirahasiakan oleh Allah, ya. Maka di ayat yang kedua di surat Al-Qadar itu kan ayatnya bunyinya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ditanyakan itu. Maka hingga kini kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu tidak dapat diketahui. Yang jelas, ya, yang jelas Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa karena kemuliaannya yang tidak tertandingi oleh malam-malam lainnya, ya. Tidak tertandingi. Pada ayat yang ketiga di dalam surat Al-Qadar itu kan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan supaya berusaha memperbanyak ibadah pada malam itu. Nah, itu ya, malam itu. Jadi ibadahnya diperbanyak walaupun tidak disebutkan kapan. Soalnya tidak disebutkan kapan. Jenengan aja nanti misalnya disebutkan akan ada diskon 100% misalnya. Oh, bukan 100%, 90%
90%. Pada semua barang yang dibeli besok pada tanggal 1 lah. Dan jenengan kan mesti tanggal 29 sudah antri. Apalagi kalau ini disebutkan malah nanti kan ibadahnya hanya dipusatkan pada itu saja. Maka Rasulullah menganjurkan supaya ibadahnya diperbanyak pada malam-malam itu. Kan ada hadis-hadis yang dari Aisyah, Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Itu hadisnya dari Al-Bukhari, yang dari Aisyah. Ada juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beberapa laki-laki diberitahu Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 terakhir Ramadan. Lalu Rasulullah bersabda, saya melihat mimpimu sekalian bertepatan dengan malam 7 terakhir. Barang siapa mencarinya maka carilah ia pada malam 7 terakhir, ya, malam 7 terakhir. Ada juga dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, tunggulah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan atau 9 akhir. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan malam Lailatul Qadar itu Rasulullah hanya menganjurkan supaya mencari Lailatul Qadar itu pada 10 akhir atau 9 akhir atau 7 akhir di bulan Ramadan, tidak menetapkan tertentu. Nah, kalau misalnya tanggal 17 Ramadan itu termasuk 10 akhir itu. 17 Ramadan. Ini bukan ketetapan dari Al-Quran atau hadis, merupakan itu tanggal 17 itu kan merupakan ijtima, ya, ijtihad dari ulama. Karena apa? Di dalam surah Al-Anfal menurut pendapat para ulama itu tanggal 17 Ramadan permulaan diturunkan Al-Quran itu kan bertepatan dengan terjadinya perang Badar, yang menurut ahli sejarah itu terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat itu 17 Ramadan, tahunnya 2 Hijriah. Tapi sekalipun tahunnya beda, tapi tanggalnya sama. Maka dari penjelasan itu bisa ditarik kesimpulan permulaan turunnya Al-Quran ada bulan Ramadan, tetapi para ulama beda pendapat mengenai tanggalnya. Demikian pula mengenai tanggal Lailatul Qadar. Oleh karena itu, maka para ulama menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada permulaan bulan Ramadan hingga akhir bulan. Nah, itu yang menjadi sejarah ataupun kisah mengenai Lailatul Qadar. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa kita tidak tahu pastinya, tetapi ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Mesti pastinya di rahasia ya, rahasia. Malam Lailatul Qadar biasanya kalau malam Lailatul Qadar itu malamnya penuh ketenangan, ya, udaranya sejuk, ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya. Kalau ini hujan, ini berarti hujan. Wah, berarti orang Lailatul Qadar ini belum tahu. Kita tuh melihat bukan berarti namanya menjaring ya sejak awal Ramadan. Terus langit tampak cerah, ya, dan tenang, tidak ada kilatan petir atau badai. Wah, ini begitu hujan orangnya atau rasa itikaf tidak begitu. Barangkali nanti di tengah malam tiba-tiba langitnya cerah, nggak tahu kita, ya. Atau kemudian malam keesokan harinya terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Terus hati terasa lebih tenang dan nyaman dalam beribadah. Nah, kalau ini juga agak susah ini. Kadang orang itu hatinya tenang mergo wis THR wis medun, nah, gitu, tenang gitu. Nek sing THR medun hatinya tenang-tenang terus. Nah, itu tapi kita tidak boleh hanya menunggu tanda-tanda itu ya. Yang intinya malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini marilah kita sungguh-sungguh di dalam ibadah, bukan hanya sekedar mencari fenomena kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, terus apa yang harus dianjurkan di 10 malam terakhir? Karena jangan sampai kita kehilangan malam istimewa 10 hari terakhir. Ya, amalan utamanya ya kita perbanyak sholat malam. Ya, mulai seperti ini itu sudah tarawih, mungkin malam juga mau ditambah, tapi biasanya kalau di dalil itu kan
paling banyak 11 rakaat atau 13 rakaat, tapi kalau mau sholat yang lain monggo yang lain ya. Memperbanyak doa, nah, ini yang penting juga. Doanya apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Terus memperbanyak istighfar ya, dan zikir. Itu yang kita lakukan, istighfar. Barangkali puasa kita masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak terputus pahalanya. Barangkali sholat kita tidak khusyuk, sholat kita belum benar ya. Kemudian juga perbanyak apa? I'tikaf di masjid ya. Kemudian banyak juga bersedekah kepada sesama. Jangan sampai lalai, karena banyak orang yang semangatnya di awal Ramadan, tapi ketika 10 hari terakhir malah kehilangan semangat. Maka kita jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal duniawi. Kita kurangi waktu tidur, kita kurangi main HP, fokus ya. Karena apa? Kalau kita lewatkan malam ini, kita kehilangan pahala ibadah 1000 bulan loh, 83 tahun ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan, karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi umur untuk bertemu Ramadan tahun depan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku kata astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan dengan sholat zikir.